Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Kamu mencari kematian, kata pria kekar itu langsung menyerang jantungnya. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan amarahnya, dan dengan bunyi gedebuk, backhandnya ditampar ke arah bandit Void bawahannya itu. Void bandit ini sepertinya telah mengantisipasi adegan ini sejak lama, dan perawakannya mundur dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, beberapa bandit di sekitarnya melakukan tembakan keras satu persatu, tiba-tiba menghentikan serangan pria kekar ini dalam sekejap. Pria kekar itu memerah karena marah dan dengan tegas berteriak, "Kalian para tikus yang rakus akan hidup dan takut mati." Bandit Void terkemuka mencibir, "Tuan kedua, sebelumnya, siapa sebenarnya yang pertama kali melarikan diri? Itu adalah Anda orang tua, karena Anda telah meninggalkan kami. Lebih kami mengikuti tuan muda ini dan memiliki masa depan yang cerah. Master Alkimia Chen Xing memiliki hati yang baik, dan mungkin tidak mustahil untuk membunuhmu," kata para bandit ini. "Bagus," ucap Qin Chen tersenyum sedikit, memandang ke arah bandit Void dengan persetujuan, dan berkata, "Seseorang yang mengetahui urusan saat ini adalah seorang yang brilian, tidak buruk, tidak buruk." Bandit itu dengan cepat menoleh, memasang ekspresi menyanjung dan menyanjung, membungkuk sedikit, dan berkata dengan senyum tersanjung, "Pil Chen King memujinya." Qin Chen berkata lagi, "Tapi aku sangat membenci orang yang rakus akan hidup dan takut mati." Wajah Qin Chen tiba-tiba menjadi dingin. Senyum bandit Void itu tiba-tiba menegang di wajahnya. "Oke, tidak ada lagi omong Void." Saat dia berbicara, ekspresi Qin Chen berangsur-angsur menjadi dingin. Wajah kelompok bandit Void ini berubah drastis, mereka secara naluriah ingin melawan, tetapi mereka terkejut menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah membeku pada suatu waktu, dan mereka diselimuti oleh semburan cahaya yang dikombinasikan dengan kekuatan ruang. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak bisa bergerak. Tidak hanya itu, kekuatan di dalam tubuh juga mandek, dan meridian tidak bisa diaktifkan sama sekali. Apakah ini kekuatan supranatural ruang? Tidak heran kalau senior Huang Yun tidak bisa lepas dari cengkeraman orang ini sebelumnya. Wajah kelompok bandit Void ini berwarna abu-abu sesaat, menyaksikan telapak tangan Qin Chen bergerak maju, dan nafas kematian menerkam wajahnya. Bandit Void terkemuka bahkan lebih ngeri, "Tuan Alkimia Chen King, jangan bunuh kami. Guru Agung dan Guru Ketiga mengirim kami ke sini. Selama Anda tidak membunuh kami akan memberitahu Anda keberadaan Guru Besar dan Tuan Ketiga. Untuk bertahan hidup, para bandit Void ini menjadi gila. Tidak perlu, bunuh kamu dulu. Tuan muda ini juga bisa mencari jiwamu dan mengetahui semua yang kamu ketahui," jawab Qin Chen tersenyum dingin, menekan tangannya yang besar, dan tiba-tiba, bandit Void ini terkoyak di bawah batasan ruang Qin Chen, dan segera mati. Qin Chen meraihnya dengan tangan besar, dan kekuatan asli dari bandit Void ini langsung disimpan oleh Qin Chen dan dimasukkan ke dalam cakram giok keberuntungan semesta. "Sekarang hanya kamu yang tersisa." Qin Chen mencibir, dan meraih serta memotret pria kekar itu dengan tangan besarnya. "Ingin menangkapku, bermimpi? Bahkan jika aku mati, aku tidak akan ditangkap olehmu," kata pria kekar itu meraung, membiarkannya ditangkap seperti orang tua Huang Yun, mengetahui hidup atau mati, akan lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Ketika suara itu jatuh, gelombang kuat Saint Yuan tiba-tiba melonjak di tubuhnya, yang sebenarnya merupakan cara membakar asal dan ingin mati bersama. Ekspresi Raja Pedang Musi Feng dan Yu Qiansu berubah dan mereka melangkah maju. Pria kekar ini adalah guru suci yang terlambat. Jika dia meledakkan dirinya sendiri, kekuatan ledakan yang ditimbulkan akan hancur. Tidak peduli seberapa kuat basis kultivasi mereka, mereka pasti akan terluka parah. Tenang,
Orang ini ingin meledakkan dirinya sendiri. Di depan pemuda ini, dia bahkan tidak bisa meledakkan dirinya sendiri. Mata Qin Chen tenang, bagaimana mungkin dia tidak melihat apa yang ingin dilakukan orang ini. Dengan satu tangan, sebuah istana besar muncul di antara langit dan bumi dalam sekejap. Itu adalah istana Zixiaodou. Zixiaodou Liao Gong memancarkan aura yang luar biasa, dan meremas pria kekar itu. Qin Chen hari ini bukanlah orang bijak surgawi kecil. Dia telah menguasai sebagian dari kekuatan Zixiaodou Li Gong, dan langsung menekan fluktuasi Yuan Suci yang mengejutkan yang meletus dari pria kekar itu. Pria kekar ini menunjukkan ekspresi marah di matanya, dan berkata dengan takjub, "Harta yang mulia Sun." "Tidak, ini Zixiaodou Li Gong, apakah kamu Qin Chen?" "Chen King, Qin Chen. Tianjiao dari alam surga timur itu." "Mustahil," ucap pria kekar ini. Hanya saja pria kekar ini tidak bisa memprediksi bahwa alkemis di Wudanpu di depannya sebenarnya adalah pemilik istana Zixiaodou Sui. Bukankah itu berarti benda ini diperoleh oleh Tianjiao Qin Chen dari alam surga timur? Dalam keadaan normal, pria kekar ini tidak mungkin menghubungkan Qin Chen dengan orang di depannya. Paling-paling dia menebak apakah harta Qin Chen diambil oleh orang ini. Itu bisa dikaitkan dengan nama orang di depannya, alkemis Chen King. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Qin Chen tersenyum tipis, seperti yang dikatakan Qin Chen, melangkah ke kedalaman lembah. Zixiao memimpin kekuatan menakutkan di istana untuk melonjak, terus-menerus menekan dengan gila-gilaan. "Sialan, menurutmu apakah harta karun yang mulia Zun mampu menekanku? Anda bahkan bukan almarhum Saint Lord. Bagaimana Anda bisa menampilkan kekuatan sebenarnya dari harta karun yang mulia Zun? Warhammer abadi, hancurkan untukku." Teriak pria kekar itu meraung dan menarikan palu di tangannya, menggedor. Tiba-tiba seperti dewa kemarahan, pria kekar ini berubah menjadi tubuh yang agung, menabrak Zixiaodou Li Gong, untuk mematahkan penindasan Zixiaodou Li Gong. Qin Chen mengerutkan kening. Dia tidak menyangka pria kekar itu tidak akan menyerah, dan dia tidak punya waktu untuk menjeratnya. Qin Chen melangkah ke formasi di mana kabut itu berada, dan berjalan ke area yang diselimuti oleh energi jahat. Pada saat yang sama, di tubuh Qin Chen, tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya tersapu, dan langsung melewatinya. Menembus ke dalam tubuh pria kekar itu. "Apa ini?" gumam pria kekar itu terkejut dan buru-buru membanting palunya, tetapi Qin Chen langsung mengangkat tangannya, dan kekuatan magis langit dan bumi digunakan sekali lagi untuk segera membekukan sosok pria kekar itu, dan dia mendengar suara kepulan. Kemudian, tentakel 10.000 pohon iblis dunia menembus pria kekar ini dalam sekejap. Dia dikelilingi oleh pohon iblis dari 10.000 dunia. Saint Yuan pada pria kekar ini, seperti bola yang tertusuk, merosot ribuan mil jauhnya. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, dia memasukkan pria kekar itu ke dalam cakram giok keberuntungan. Raja Pedang Mu Zifeng dan Yu Qiansu melangkah maju, baru saja akan berbicara. Pada saat ini, perubahan abnormal muncul. Bumi berdengung tanpa peringatan, bergetar hebat, dan setelah beberapa tarikan napas, terdengar bunyi klik dari semua sisi. Suaranya memekakkan telinga, seolah-olah akhir zaman akan tiba. Ekspresi Qin Chen berubah, dan pikiran ilahinya dilepaskan. Setelah dia menyadari perubahan di sekelilingnya, dia bahkan menyingkirkan istana Zixiao dan berteriak, "Pergilah dari lembah dulu." Mereka bertiga berkedip, menghilang ke dalam lembah dan muncul di luar lembah. Saat berikutnya, lembah ini dengan radius ribuan mil bergelombang keras, seolah-olah ada sesuatu yang menimbulkan masalah di tanah. Dengan pasang surut yang ganas ini, serangkaian jurang bergigi taring tiba-tiba muncul di bidang penglihatan. Ini tidak ada habisnya, dan tidak tahu seberapa jauh itu membentang. Ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di lembah, dan dari retakan itu, semburan nafas gelap terisi. Sebuah lorong memenuhi seluruh lembah dan muncul di depan Qin Chen. Setelah bagian itu,
Seolah-olah bersama dengan dunia yang sangat dingin, energi iblis yang menakutkan terus menembus darinya, berguling di lembah ini, dan terus meluas. "Tuan, apa-apaan ini?" kata Mu Zifeng mengerutkan kening. "Itu seharusnya terowongan alam iblis tertentu," kata Qin Chen, tiba-tiba melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, Qin Mo, Ling Yuan, dan Tu Moyu muncul di depan Qin Chen. "Sang penyelenggara," ucap Ling Yuan dan Tu Moyu memberi hormat segera. "Kalian berdua, lihat apa ini?" kata Qin Chen menunjuk ke jalur energi iblis di depannya, dan pada saat yang sama, dia sedikit ketakutan, karena dia merasa bahwa begitu Mo Qin muncul di dekat lembah ini, Qin Mo memiliki sesuatu untuk ditembus. Kekuatan dalam tubuh hampir tidak bisa ditekan. Karena kekuatan tubuh terlalu kuat, dan Qin Mo telah memperbaiki rantai di disk giok keberuntungan semesta begitu lama, menyerap begitu banyak kekuatan, dan telah lama mencapai batas yang tidak dapat ditekan, sedangkan Ling Yuan dan Tu Moyu melihat lorong gelap gulita di depan, terkejut, dan berkata, "Tuan, ini adalah jalan menuju alam iblis." Qin Chen terkejut. Bukankah ini berarti bahwa jalur alam iblis mengarah ke alam iblis? Bisakah penguasa dunia iblis langsung pergi ke Laut Pasang Surut melalui saluran ini? "Apakah kamu tahu, kemana arah jalur alam iblis ini?" Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Ling Yuan dan Tu Moyu saling melirik, mereka merasakan sejenak, dan menggelengkan kepala dan berkata, "Tuan, tidak ada yang bisa dilihat saat ini, karena dunia iblis ini terlalu luas. Tetapi menilai dari konsentrasi energi iblis melarikan diri dari saluran energi iblis ini, jalan menuju alam iblis seharusnya tidak mengarah ke tepi alam iblis, tetapi area iblis tertentu di dekat area inti. Di alam iblis, ada tempat inti. Semakin dekat ke tempat inti, semakin kuat energi iblisnya. Tempat paling inti secara alami adalah wilayah ras iblis abis. Dan level selanjutnya adalah wilayah ras iblis teratas seperti Tu Moyu dan Ling Yuan. Semakin jauh, semakin rendah level iblis. Seluruh wilayah iblis sangat luas, jadi energi iblis terbagi menjadi banyak tingkatan. Tetapi pada saat ini, berdasarkan konsentrasi energi iblis saat ini, itu jelas berada di urutan kedua dari tanah iblis tidak jauh dari dua ras mereka, setidaknya di level baris ketiga atau keempat. Ini sudah menjadi tanah iblis yang menakutkan. Namun, mengapa ada bagian iblis yang tiba-tiba muncul di sini? Meskipun ada saluran ras iblis di sini, Qin Mo dan yang lainnya dapat memasuki alam iblis untuk pertama kalinya untuk menerobos. Tetapi itu juga berarti bahwa kemungkinan besar akan ada master ras iblis yang masuk ke sini melalui saluran. Jika mereka memasuki gelombang kehampaan melalui alam rahasia laut ini, bukankah itu akan mengancam orang-orang dari beberapa alam surga? Yang membuat Qin Chen semakin bingung adalah kemunculan Demon Rest area ini. Saluran alam iblis berbeda dari yang lain. Itu tidak muncul secepat itu. Jika seseorang ingin membuka saluran seperti itu, bahkan master dari kelas iblis tidak mungkin melakukannya. Pikir Qin Chen jadi bingung. Pada saat ini, ada kilatan di samping Qin Chen. Su Xiaoxiao muncul di samping Qin Chen, menatap lorong alam iblis di depannya, mengungkapkan ekspresi keraguan. "Su Xiaoxiao, apa yang kamu temukan?" kata Qin Chen menoleh. "Jalur alam iblis ini sangat mirip dengan jalur alam iblis yang pernah kulihat sebelumnya di dekat dunia rahasia ini. Apakah ada hubungan antara keduanya?" Su Xiaoxiao mengerutkan kening. "Hah, ini sangat mirip dengan terowongan alam iblis yang Anda lihat sebelumnya. Apakah Anda yakin?" kata Qin Chen. "Saya cukup yakin. Peri rubah berekor 9 saya sangat sensitif terhadap nafas. Ya, jika tebakan saya benar, kemungkinan besar pembukaan dunia rahasia ini telah menyebabkan bagian dari dunia itu dipindahkan ke dunia rahasia ini. Jika itu masalahnya, wajah Su Xiaoxiao tiba-tiba menjadi sulit untuk dilihat. "Apa yang kamu pikirkan?" tanya Qin Chen.